One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Bertemu kembali dengan Kongko Pria Sejati. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Heru. Apa kabar Pak Heru? Luar biasa. Terima kasih buat kesediaannya saya dan tim boleh berkunjung ke rumah Pak Heru di wilayah Karanganyar, Solo. Masih dalam rangkaian perjalanan Ghost to Java Kongko Pria Sejati. Kita akan ngobrol-ngobrol dan topik saat ini dalam Kongko Pria Sejati itu tangan Tuhan sedang merendah. Yes. Ya, kenapa tangan Tuhan sedang merendah? Karena dia lagi mempersiapkan sebuah karya. Nanti kita akan diskusi sama-sama karya apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam keluarga Pak Heru. Mari kita ikuti terus dalam perbincangan kita saat ini. Pak Heru, mungkin ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Pak Heru boleh memperkenalkan diri, biodata dan profil dan juga aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bro Greg. Aduh, One, two, three. Glorious Pak. One, two, three. Yes. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Nah. Baik, di acara Kongko ini terima kasih ya. Tuhan izinkan kita bertemu Pak. Bro Greg ya. Saya boleh memperkenalkan diri. Nama saya agak panjang, DM Heru Subagio. DM Heru Subagio, asli orang Solo Pak. Asli dari Solo. Ya, kebetulan saya punya istri satu-satunya. Satu-satunya. Ya, itu hadiah terindah yang Tuhan berikan untuk penolong saya. Iya, ya. Itu namanya Christine Witowati. Saya dikaruniai 2 orang anak. Iya. Yang pertama itu Nathaniel Ardi Perdana. Sudah diizinkan Tuhan untuk bekerja, jadi sudah lulus. Kemudian anak kedua saya adalah Mikael Andri Kurniawan. Kemarin yang kita sempat didoakan karena sakit. Anak 2. Saya sehari-hari sebagai profesi saya akuntan Pak. Oh Bapak akuntan, seorang accounting. Ya. Ngitung duit orang. Ngitungin duit orang. Terus selain akuntan saya juga auditor. Jadi pemeriksa keuangan di salah satu kantor akuntan publik di Denpasar, Bali. Ya. Nah, sehari-hari 3 kota menjadi Berpindah-pindah. bagian apa? Aktivitas ya. Tetapi karena sekarang ada teknologi itu bisa dengan remote. Ya. Di antara di Kalimantan Timur, kemudian di Solo dan di Denpasar itu bisa dalam satu laptop asal ada wifi. Asal terkoneksi udah bisa melakukan kontak aktivitas, ya. Iya. Betul. Oke. Ya. Nah, Pak Heru, di masa pandemi ini hal apa yang sangat berkesan yang mempunyai makna khusus buat Pak Heru? Ya, kita memiliki suatu pengalaman yang sama ya secara umum. Karena namanya pandemi kan global Pak. Iya. Bro ya. Tetapi masing-masing dari kita ini kita introspeksi ya. Semuanya memiliki pengalaman yang unik itu. Ya. Kami kebetulan COVID itu kan di daerah sebuah kabupaten ya. Iya. Kalau di peta mungkin kalau kita lihat dari Jawa agak terpencil karena itu sudah dekat dengan Malaysia ya, negeri tetangga. Ya. Di Kalimantan Timur itu ada Kalimantan Utara itu sudah berbatasan dengan negeri jiran. Iya. Nah, itu penduduknya tidak sepadat di Jawa, Bro. Jadi dengan COVID kemarin itu kita melihat pertolongan Tuhan. Dan ya kita tidak bisa menjat ya bahwa Tuhan ini kok yang satu
seolah-olah mengalami sesuatu yang sampai meninggal, sampai kena COVID. Iya. Sementara yang lain kita ditolong. Nah, sebenarnya baik yang mengalami itu maupun yang kita diselamatkan itu kita bersyukur bahwa dengan COVID ini ada hikmat yang Tuhan berikan, izinkan kepada kita. Ya. Contoh yang mungkin kita alami adalah ya bentuk cara kerja. Tadinya kita bekerja, tadinya kita melakukan aktivitas itu harus secara fisik, Yeah. ya. Kita mau keluar kota harus istilahnya transport, kemudian persiapan akomodasi, baru kita bisa melakukan suatu pekerjaan. Yeah. Nah, dengan adanya pandemi COVID itu, Tuhan izinkan kita bisa lintas. Ya, artinya ada beberapa yang bisa di bypass. Iya, Gitu. iya. Di bypass itu menurut saya itu ada suatu yang terobosan gitu loh, ya. Nah, itu salah satu yang kita rasakan di sehari-hari. Kemudian kita juga diberikan semacam secara iman kita itu kedekatan kita dengan Tuhan itu kok nggak bisa dibuat-buat gitu loh. Oh. Ya, seperti secara langsung kita ini kayak berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap saat, setiap ada apa yang kita alami, setiap apa yang kita lakukan, dan bahkan ibadah secara umum kan di Iya. online. Di kan? online. Iya, itu. Nah, mungkin Bro Greg juga sama kan, mengalami yang sama. Seperti Iya, itu, iya, ya. iya. Nah, itu yang menurut saya rasakan paling Khusus ya. khusus Karena ya. Jadi ada terobosan. Ada terobosan dan kedekatan dengan Tuhan yang Nggak bisa lagi istilahnya kita ritual kalau sekedarnya nggak bisa. Sekedarnya Jadi nggak ini bisa. Ini yang langsung. memang kelihatan sungguh-sungguh ya pasti akan sungguh-sungguh. Betul. Yang kelihatan istilah orang Jawa ini etok-etok ya. Ya. Etok-etok. Etok-etok gitu loh. Jaim ya, Iya, jaim. kelihatannya beribadah tapi ternyata enggak sebenarnya ya. Iya. Ya. Nah, gimana nih Pak Heru melihat proses-proses yang Tuhan sedang kerjakan, khususnya Pak Heru sejak Pak Heru ikut di Camp Pria Sejati atau mengenal pelayanan CMN Indonesia. Gimana Pak Heru memandang proses yang Tuhan kerjakan? Nah, Ada yang menarik, Bro. ya apa itu? Boleh kita ini kan kemarin juga saya ikut e-groupingnya online. Ya, Kemudian kita juga berencana mengadakan camp-campnya itu Online. online. Kan gitu. Cuma satu hal yang nggak bisa online, Hah? equipping yang dari Tuhan sendiri. Wah, ini Tuhan langsung mengequip Langsung mengequip Pak Heru, melalui pengalaman kita dengan Tuhan. Jadi apa yang kemarin saya alami iya. terhadap anak saya itu sebelumnya saya ikut beberapa sesi-sesi online kan, Iya, termasuk TFT ya Iya. pada saat itu Iya. training pembicara, sampai pilihan-pilihan itu masih sangat mungkin ya. Di hari terakhir satu contoh, saya harus ujian pembicara tapi saya izin karena ada ujian lain Iya. yang menurut pikiran saya, Iya. pikiran manusia ini good chance never come twice. Jadi, ini kesempatan terakhir saya. Iya, nggak bisa saya datang ambil dua kali ya. Ternyata Tuhan izinkan, Iya. udah good. Akhirnya saya memang izin untuk tidak mengikuti ujian pembicara di Iya. CMN, Iya. tetapi saya ikut ujian yang lain, Mm-mm. yang itu lebih kental dengan profesi saya. Iya. Oh. Dan Tuhan izinkan itu lulus. Cuman setelah itu saya nggak pernah menyangka kalau anak saya sakit. Oh. Saya tidak pernah menyangka kalau perjalanan saya ke Solo yang saya punya rencana yang ada hubungannya dengan tadi itu, yang saya ujian itu, Ya. ternyata saya harus menungguin anak saya yang sakit. Itu saya akhirnya menerima. Saya
pada saat itu kan berserah kepada Tuhan. Udah, saya menyerah, saya sampai menyerah itu bro. Di rumah sakit saya menyerah saya Tuhan. Karena sudah gak bisa saya pikir dengan akal saya. Akhirnya kalau itu melampaui segala akal kan saya harus berserah, saya iman di situ. Ya. Itu equipping Tuhan berikan pada saya. Itu equipping yang Tuhan berikan ya. Jadi kalau di strongman kan tetap tegar di masa tegar sukar. di masa gitu. sukar. Ya itu kalau kita di camp. Kalau menghadapi situasi yang betul-betul kita hadapi, anak kita dalam lagi keadaan kritis sakit, terus ya kita itu equipping Tuhan. Jadi mengalami. Oke. Satu hal saja mungkin yang Pak Heru bisa share, apa satu equipping yang Tuhan berikan yang Pak Heru nangkep banget? Iya, Tuhan. Tuhan kasih contoh kepada saya. Iya. Ya. Tuhan Yesus itu pada saat sebelum naik ke surga, dia selalu bersama-sama dengan para muridnya. Iya. Saya harus lakukan itu kepada anak saya. Jadi lebih banyak memberikan atau waktu-waktu bersama dengan Anak saya. Waktu dia kondisi tidak berdaya. tidak berdaya. Ya. Jadi Karena ayah yang langsung melayani. ayah yang langsung melayani. Ayah yang langsung melakukan. Ya, betul. Dan ada apa-apa terhadap anak saya, ayah yang pertama kali ada di situ. Gitu. Nah itu equipping yang Tuhan berikan pada saya. Walaupun ya campur aduk ya, ibarat orang Jawa bilang ya, antara kita ini berpikir logis ya, namanya orang sakit harus dengan SOP rumah sakit, kemudian emosional karena apa yang kita ekspektasi kita kemungkinan kok tiba-tiba berubah beda. Yeah. Sampai itu ke arah tekanan-tekanan psikologis. Nah, ini kan kalau kita tidak dalam mengalami ya, ini kita rasanya ya strongman-nya kurang itu. Itu ya. Ya, jadi secara psikologi Bapak juga mengalami goncangan, betul, tekanan. Siapa orang tua yang secara fisik juga Bapak juga berhadapan karena lagi masa pandemi ya. Ya, Terus betul, yes. Kemudian sebagai seorang ayah juga merasa aduh ini anak yang mengalami penderitaan. Nah, tadi Pak Heru sudah menceritakan tentang perasaan. Nah, gimana perasaan itu? Artinya ketika Pak Heru mengatasi situasi itu di hadapan Tuhan, Pak. Apa yang Pak Heru lakukan? Kita punya Allah yang luar biasa. Ya. Itu harus kita akui dulu. Sebagai manusia, kalau segala fasilitas itu disiapkan, saya akan berpikir dengan kekuatan kita. Ya. Tetapi kita diberi semacam keterbatasan. Ya. Itu maksudnya adalah ini bagian Tuhan harus dinyatakan. Ya, harus terjadi, harus dinyatakan. Sehingga pada saat kami mengalami itu, kami ya karena saya dengan keluarga itu sama Pak, psikologisnya sama, mengalami itu, kami mengakui bahwa Tuhan kita dahsyat. Di luar itu, kami yakin dan kami imani bahwa Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Ya, saya dikasih ayat sama Pak Kris kemarin itu Pak, ya itu di Yohanes 11 ayat 4 tuh ya. Iya. Jadi sakit kita ini sebenarnya ada maksud Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan, atau peristiwa atau kejadian-kejadian yang itu mental kita diajar, logik kita dipentokin ke tembok, psikologi kita digencet sampai ya mau nangis juga air mata sudah kehabisan, nggak ada itu. Nah itu sebenarnya kita harus mengakui bahwa ini bagian Tuhan pada saat itu. Nah saya akhirnya mengakui bahwa ini bagian Tuhan, saya berserah. Kami menyerahkan semuanya, ini Tuhan, bagian Tuhan. Saya hanya menjalankan apa yang Tuhan berikan kemampuan untuk kami bisa lakukan.
kami sekeluarga sampai doa puasa karena apa namanya, secara manusia uncertainty condition Pak Bro. Kondisi Jadi, yang- ya kondisi tidak pasti kan, kita bukan dokter, jadi nggak bisa apapun yang dokter sampaikan kepada saya juga saya harus buka Google, belajar lagi kan. Iya, Saya lihat dulu, memahaminya ya. memahaminya gitu, apa yang dimaksud tadi. Iya, Oh iya. ternyata bahaya betul dia ngomong seperti itu. Nah ini artinya Tuhan izinkan kita dibentuk menjadi pria-pria Tuhan, mengambil bagian pada hal-hal tertentu. Ya, contoh bagian yang oleh wanita tidak bisa, mungkin mendengar sesuatu yang uncertainty tadi itu nggak setiap ibu bisa sanggup menanggungnya ya. secara secara Ya, ya, apa ya. secara welcome gitu loh. Iya, iya. Kesiapan untuk Kesiapan mendengar. untuk anunya, Karena saya dengar hampir setiap hari dokter selalu hanya menceritakan Iya. dampak, efek, hal-hal yang iya. kok jadinya malah bukan memberi apa ya, ada harapan akan lebih baik, malah jadinya kayaknya sebaliknya ya. Betul. Ya, Dan itu Tuhan memberikan sesuatu kepada anak saya Ya. yang waktu itu terkapar sakit, Ya. nggak berdaya, ya. Hmm. Itu suatu energi yang di luar pikiran saya. Hmm. Jadi bro, yang agak unik ya, Iya. setiap kali ada kunjungan, entah itu medis, entah itu dokter, Ha-ha. anak saya itu bisa, entah suaranya masih itu ya, pakai diafragma karena Iya, kan iya, iya. ada 3 saraf yang off. Mm-mm. Saraf penelan ini off, Iya. jadi dia nggak bisa Nelan, nelan, nah. nggak bisa. Kemudian saraf di Mulut. nah, Iya, nggak bisa sampai digerakkan. ke gigi pipi ya, Iya. itu nggak bisa bergerak. Jadi dia hanya bisa apa? Menganga kayak ikan itu. Waduh, saya lihat ini kok panjang mungkin kira-kira ya. Iya. Kalau kita secara manusiaan setentenya itu kan Iya. panjang. Kemudian mata Juga mengalami mata gangguan. itu dia kalau tidur nggak bisa Nggak bisa. terpejam. Oh, nggak bisa terpejam. Nggak bisa terpejam. Nah, dia dikasih kondisi seperti itu, tapi dia bisa selalu menyampaikan impartasi Tuhan. Oh, Setiap kali ada kunjungan, entah Iya. itu medis, entah Iya, itu iya. dokter, dia selesai melakukan pelayanannya, mm. anak saya selalu semangat, ngasih semangat, dok, semangat dok. Itu yang selalu dinyatakan oleh Andre. Selalu setiap kali selesai medis menangani, kemudian ya dia kan sehari bisa dikunjungin itu bisa 4 sampai 5 kali ya, baik dokter maupun kalau dokter pasti setiap hari berkunjung, Visit, ya. ya. Walaupun itu tidak setiap pasien dikunjungi, tapi ya ini kok Andri dikunjungi setiap hari. Nah ini saya pada saat itu melihat ini kesimpulannya memang dokter ini serius menangani pasien ini, artinya kalau dibalik penyakitnya serius betul kan. Itu jadi kasih semangat gitu, kasih energi positif ke dokter. Bro tahu ya, dokter koordinator yang nangani Andri itu super serius, baik ekspresinya Bawaannya ya. bawaannya, terus kalimat yang disampaikan itu aduh membuat Berat ya. berat. Sampai istri saya itu nggak tahan kalau setiap kali saya dipanggil gitu. Iya. Dia kan nggak mungkin ikut dengerin. Iya, iya. Sudah nggak tahan, tapi di ruang dia nangis di tempat Pinggir anak. ranjang Iya, bersama iya. Andre. Pak Heru, Ekspresi. jadi sebenarnya non sewu nih Pak, Andre Iya, itu ngalami apa Pak? Sakit apa Pak? Sebenarnya pada saat kami mendengar itu saya masih di Kalimantan, Pak. Istri sama anak sulung saya, anak yang pertama itu pas ke Solo. Ke Solo dalam rangka karena
dia mau merit ya, Iya. anak sulung. Jadi ada keperluan untuk prawet di Solo. Tetapi acara prawet itu harus sedikit di adjust ya, disesuaikan, karena pada saat itu kami tidak pernah menyangka Andri diberi surat pengantar dari rumah sakit dari tempat dia kuliah di kampus ya. Itu untuk biopsi. Yang hasil biopsi itu dinyatakan oleh dokter pada saat istri dan anak saya yang rencana prawet itu di Solo ya. Iya. Dinyatakan di situ bahwa anak saya terkena kanker nasofaring. Kanker nasofaring. Jadi cancer itu ada di ya di atas Bagian telinga. tenggorokan ya, Oh. di atas tenggorokan di apa, rongga hidung. Itu disampaikan ke istri saya. Itu pada saat dia harus biopsi di Solo. Nah, mendengar itu ya orang tua mana yang enggak langsung. Saya langsung shock, Pak Bro. Aduh, saya shock. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini harus saya alami? Ya. Nah, ini saya belum bisa menerima pada saat itu bahwa ini sesuatu yang memang secara ilmu kedokteran Ya. sebuah penyakit kanker gitu loh. Yang itu dalam ilmu kedokteran kan itu tumor ganas ya. Iya. Itu sesuatu yang menurut saya ini nggak bisa saya terima gitu. Saya sempat shock, saya sampai bertanya, Tuhan, apakah seperti ini? Apakah ya kita melakukan pelayanan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, tapi harus seperti ini gitu. Susah saya ngomong, Bro. Jadi pada saat itu saya sama istri saya berdua shock saya, maaf. Ini emosi. Fine, Pak. Ya, jadi Kita jujur aja kan. Saya juga seorang ayah, punya Iya. seorang Terima anak. kasih, Bro. Tentunya ketika kita mendengar anak kita sakit, dan Betul. apalagi sakitnya ini level sakit bukan sakit flu Betul. atau jatuh dari sepeda. Ini Betul. kanker nasofaring. Iya, Hal yang serius. serius. Ya. Saya baca beberapa, setelah itu saya kan belum bergerak apa-apa karena saya masih meyakinkan. Memastikan ini benar. Secara logik kan Iya. kita pasti Ini di yang luar namanya, di luar iya, nalar di luar- manusia ya, Pak. Di luar ya, kalau di luar nalar bukan di luar nalar, tapi menurut saya kok hitung-hitungannya kenapa di anak saya gitu loh. Kenapa harus terjadinya di Pak Heru, di keluarga? Oke, ya. Nah, gitu. Jadi saya akhirnya mencari tahu, saya lihat referensi. Mohon maaf ya. Ya. Referensi itu nggak ada yang ngomong itu kemungkinan lolos tuh besar. Oh, Nggak ada. Kalau kita baca referensi, saya makin baca makin down. nggak bisa ngomong saya. Udah susah Jadi, diungkapin ya, susah diungkapin. Akhirnya ini kalau saya terusin ngelihat itu, Pak. Ya. saya jadi bodoh ya, dan saya jadi
ini kita punya Allah yang luar biasa, kenapa saya jadi cengeng kayak orang nggak punya Nggak punya Allah. harapan. Nggak punya harapan gitu loh. Akhirnya saya kembali, saya recovery, saya coba untuk bahwa ini semua Tuhan izinkan terjadi, ya, dan Tuhan sumbernya, pasti Tuhan sudah siapin untuk penyembuhannya, pemulihannya. Saya akhirnya membawa diri saya kepada Tuhan untuk saya sujud, saya mengakui bahwa ini semua Tuhan. Baik ini terjadi, ada di dalam kedaulatan tangan ada di Tuhan. tangan Tuhan. Ya. Oke, teman-teman pria sejati, obrolan kita masih belum selesai. Kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Kembali bersama Kongko Pria Sejati, bersama dengan Pak Heru. Ada sebuah pujian yang ini menjadi nyanyian yang mereka selalu nyanyikan bersama-sama dengan keluarga, bicara tentang karya Tuhan yang luar biasa. Pak Heru, kita nyanyikan sama-sama ya. Oke, siap. Judul lagunya Tuhan Tak Pernah Janji ya, atau Jangan Pernah Jangan Menyerah. pernah berputus asa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Pak Heru, saya percaya karya Tuhan sedang bekerja dan sedang dinyatakan. Dan kalau Pak Heru mungkin bertanya, wih, kok kenapa saya ya? Iya. Pasti juga ada hal yang sangat pribadi yang Tuhan sedang menyatakan. Tadi Pak Heru ngomong, Tuhan lagi mengequip langsung nih, khususnya imamnya dulu nih, ya, karena ya hati seorang ayah kalau menghadapi situasi ini nggak semuanya mungkin siap dan bisa. Gitu ya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, ya bagian-bagian ini tadi equipping langsung sedang bekerja. Dan pada kesempatan ini saya dan teman-teman ya, kita tetap mensupport, tetap mendukung Pak Heru. Terima Bukan kasih. hanya yang datang ke tempat ini loh Pak. Nah ini dia. Terima kasih. Ya, ini ada teman-teman juga yang mau mensupport Pak Heru. Ya mungkin selama ini Pak Heru belum sempat kembali ke Kalimantan. Belum. Nah ini ada kunjungan yang luar biasa Luar sore biasa. ini Pak. Oh iya, Iya, Pak. betul. Gitu. Mari kita mau lihat, kita mau saksikan ya, ada teman-teman Pak Heru yang sudah hadir. Itu dia Pak Heru.
Ya. Wah, luar biasa. Ya, Pak Heru. Ya, ini teman-teman Kalimantan Ya, ini. dari teman-teman dari Kalimantan di Zoom ya pada saat ini ingin memberikan penguatan, ingin juga menyampaikan pesan mereka buat Pak Heru. Silakan teman-teman dari Tenggarong atau Kalimantan. Kutai Kartanegara. Kutai Iya. Kartanegara. TP3 Silakan. ini, TP3 semua. Waduh. Dan Balikpapan. Balikpapan. Sorry ya. Waduh, wah. Berarti ada Freti dong. Luar biasa Pak Preti ya. Itu ada Freti ya. Salam. Pak Heru semangat. Yes. Salam. Apa kabar? Apa kabar? Ini pria-pria Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Iya. Kelihatan ini ya, lebih ganteng ini Pak Heru. itu cara gembala kalau lagi encourage saya. Ini satu. Recording in progress. Silakan teman-teman mau nyampaikan sesuatu apapun buat Pak Heru, silakan. Sebelumnya saya yang terima kasih karena doa-doa teman-teman. Tuhan izinkan anak saya sekarang boleh sudah gantung bed rumah sakit. Siap. Puji Tuhan. Iya. Ya, terima kasih kita mengucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang dengan kasih dan karunia-Nya memberi tetap semangat untuk Bro Heru ya. Ya, kami kan sebagai sahabat memang berkewajiban untuk mensupport dalam doa dan dengan segala apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Paling tidaknya kita sering say hello, WA, tanya kabar. Kita tahu itu bisa memberi support semangat gitu. Jadi sesama pria itu harus saling menyemangati gitu. 1, 2, 3. Yes. Thanks bro Preti. Hari silakan teman yang lain, Pak Freti. Silakan. Pak Stanley. Ya. Pak Heru, percaya saja bahwa setiap testing kehidupan itu membawa kita pada keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Jadi tetap berpengharapan, mujizat itu nyata. Yes. Asal percaya saja. Amin. Yes. Percaya saja. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. We love you Pak Heru, we love you. We love you too. Yes. Ya. God bless you Pak. God Sampai bless you. ketemu. Siap. Pak Freti. Ya, Tenggarong. Iya. Betul di Tenggarong ya. Pak Freti silakan Pak Freti. Itu aja. Jadi kita sebagai sahabat tetap bersyukur ya dengar kabar bahwa anaknya Pak Heru sudah baikan, sudah menuju kesembuhan, dan kedepannya dia tetap kita support dalam doa dan dukungan moral supaya Tuhan tuntaskan hingga kesembuhan yang sempurna. Yes, amin. Amin. Karena kita tahu pengharapan kita hanya kepadanya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak ada yang mustahil. Apapun kata orang-orang, apapun kata medis dan lainnya, yang perlu kita dengarkan adalah kata Tuhan. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Yes. Oke, Pak Daniel kayaknya agak Dani. kesulitan untuk Pak Dani ya. Pak Dani ya. Agak Dani kesulitan di kelihatannya Kuparnya itu. ya, agak kesulitan untuk connecting ya keterangan ini, tapi gambarnya kelihatan. Kelihatan Pak. Iya, Terima iya. kasih Bro Dani dari Kubar. Luar biasa support. Salam keluarga. Ada Pak Anton tuh, Pak Anton. Anton. Oke. Mungkin ada Sinyalnya kurang bagus. ya. Oh iya Pak Dani didengar. Pak Heru, ditunggu ngopinya. Di malam janjian sama Pak Stanley diundang 20.30 katanya, ngopi. Siap. Online. Sangat pasti Tuhan akan sembuhkan dan pulihkan Amin. anak Andre. Amin. Ya Pak Heru. Tetap salam dukung buat doa. Ibu juga. Pak Heru juga jaga kesehatan Pak Heru.
Terima kasih bro, siap. Ya, Tuhan berkati Pak. Siap. Oke. Sebagai penutup, mungkin teman-teman dari Kalimantan mau berdoa buat Pak Heru. Boleh? Ya, Stanley ya, Pak Stanley. baik, kita berdoa ya. Ya. Bapa, pada sore hari ini kami membawa Pak Heru Haleluya, dalam Yesus. tangan-Mu, sahabat kami, saudara kami, rekan seperjuangan kami, Tuhan Haleluya Yesus. Yesus. Kami percaya apa yang terjadi dalam hidupnya di dalam kedaulatan Tuhan. Yes. Dan ini sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Dan Tuhan, kiranya Tuhan tegakkan terus kepala Pak Heru untuk melihat kebaikan Tuhan di Haleluya. negeri orang-orang hidup, supaya nama Tuhan terus dinyatakan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk Tuhan pergumulan Pak Heru, untuk anaknya Michael Andre, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, penyakit nasofaring ini tidak akan menggagalkan semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu sempurna Tuhan, dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kami doa. Benar. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu Yes. nyata. Amin. Tuhan, Engkau sudah memaku setiap penyakit kami di atas kayu salib, dan kami percaya Engkau hidup, Engkau berkuasa, dan Engkau bangkit Tuhan untuk mengalahkan maut. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berikan kekuatan terus bagi Pak Heru, istrinya Tuhan, keluarganya, bahkan Engkau mencukupkan segala yang dibutuhkan, yang diperlukan. Tuhan, dalam segala berkat Tuhan, Engkau yang menyediakan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya orang yang menabur Tuhan dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Amin, Haleluya. amin. Akan melihat kebaikan Tuhan, akan melihat pertolongan Tuhan. Dan kami sungguh yakin Tuhan Yesus bahwa hari demi hari pemulihan terjadi. Yes. Para dokter, perawat yang menangani Tuhan Yesus, adik kami ini, anak kami Andre ini, Tuhan, Ya, Tuhan. berikan hikmat supaya tidak ada kesalahan penanganan di sana. Di Haleluya. dalam Dalam nama nama Yesus. Setiap nutrisi, obat, vitamin, apapun yang masuk dalam tubuhnya, Tuhan berkati, kuduskan dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, kami puji Engkau, Tuhan kami yang hidup. Di Yes. dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bro Stanley. Ya, Tuhan berkati Pak Heru. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih teman-teman dari Kalimantan ya. Hari ini hadir walaupun lewat Zoom, hadir di podcast Kongko Pria Sejati. Mantap ya. Nanti tinggal ditunggu waktunya ya. Oke. Ya, ngobrol-ngobrol tadi dengan Pak Heru. Pak Heru Luar biasa. ya, gimana perasaan Pak Heru? Wah, luar biasa. Jadi speechless saya jadi apa ini? Jadi mewek. Jadi mewek ini. Sontoloyo ini. Aduh. Tolong teman-teman dah. Aduh, kita camp aja udah. Terima kasih, terima kasih. Iya. Terima kasih, support kalian luar biasa. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saya yakin. Ya. Amin. Aduh, luar biasa, Bro. Wah. Pak Heru Ngeprang nih ya. Hah? Ngeprang teman-teman hadir. oh ngeprank ya. Nggak ngeprank sih Pak, memang mereka ingin support Iya. karena Bapak adalah bagian dari mereka juga. Betul. Ini adalah Mereka komunitas, saudara-saudara iya, saya, ini kan iya. komunitas yang selalu bersama-sama dengan Siap. Pak Heru. Itu Betul. sebabnya ya bukan sebuah kebetulan juga Iya. kita ada di Kongko ini dan bisa menjadi berkat juga buat banyak orang. Nah, sebagai pesan terakhir dari Pak Heru sendiri buat para pria dan bapak-bapak atau ayah-ayah yang lain yang juga menghadapi situasi yang mungkin hampir sama dengan Pak Heru. Pak Heru ingin sampaikan apa buat mereka? Ingin menguatkan apa buat mereka supaya mereka juga tetap tegar di masa-masa yang sukar ini, Pak? Betul. Silakan, Pak. Betul. Ya, pria-prianya Tuhan jangan pernah menyerah. Never give up. Ada alasannya. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa yang tak terbatas.
dan Allah hidup. Allah hidup. Allah kita hidup. Saya punya lagu tadi, saya menyanyikan lagu tadi. Itu akhirnya saya harus memahami, saya harus menerima. Kenapa yang mengalami saya? Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut aku itu kamu enak terus. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji menyertai. Itulah mengalami. Hakikat makna mengalami baru saya rasakan. Ya. Saat-saat Sekarang ini ya ini. Pak ya. Ya. Mengalami. Tanpa Tuhan mengingatkan terhadap pujian tadi. Ya. Saya mungkin juga masih istilahnya komplain. Komplain. Tapi kata-kata di dalam lagu tadi ya, bahwa Tuhan berjanji selalu menyertai. Alasan apa lagi untuk kita tidak mengalami? Tuhan beserta kita, menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Tema kita, Tuhan merendah, sedang merendah. Kita nggak berharap setiap perjalanan ini nanti akan mulus seperti Jalan tol. Tetapi Tuhan berjanji memberi kita kekuatan. Ya, amin. Ini kita siap mengalami. Tuhan menyertai, Tuhan beri kekuatan. Never give up. Yes. Iya, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Heru buat para pendengar, para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan podcast ini. Dan dari tim Kongko Pria Sejati, Pak Heru, kami ada sebuah kenang-kenangan buat Bapak. Waduh, ini ngeprank lagi bro. Kok ngeprank? Enggak lah. Ada sebuah kaos Pak, biarlah ini jadi berkat. Dan Sorry teman-teman, saya menjadi keluarga besar Kongko sekarang ya. Ada, buktinya ada kaos. iya. Langsung dipakai. Oh boleh, Oh, boleh, gitu boleh, ya. boleh. Ya, Oke. ini dia kaosnya. Silakan kita sambil diabadikan ya Pak. Ya, siap. Mantap. Waduh. Mau dipakai? Boleh. Langsung dipakai dulu kali Pak. Boleh ya. Iya. Tangkap berarti ya. Iya, dirangkap aja Pak. Ini di luar ini ya, di luar kamera ya. Sadar. Soalnya kalau kekecilan kan bisa ditukar ya. Nah itu udah dipakai tuh. Wah. Cocok. Iya. Ini udah Pas jadi. ya, pas. Kayaknya ada sponsornya ini. Cocok terus. Oke. Dengan demikian sampai ketemu lagi di episode Kongko Pria Sejati berikutnya, dan kita akan terus lihat ya bagaimana tangan Tuhan merendah kehidupan Pak Heru dan seluruh keluarganya. Haleluya. Sampai Yes. ketemu lagi. 1, 2, 3. Yes, Pria Sejati. Yes.